smelter di Morowali. Kita sudah terhubung dengan Kapolres Morowali, AKBP Supriyanto. Selamat siang, Pak Supriyanto. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Selamat siang, Mas. Oke, Pak Kapolres, mungkin bisa diceritakan kronologi awal mula kejadian ledakan di smelter ini? Baik, terima kasih, Mas. Perlu saya sampaikan untuk kejadian yang tadi malam di PT SMI ini bukan ledakan, tapi adanya kebakaran. Kebakaran ini untuk dugaan awal adanya luberan slag. Jadi slag meluber karena overload sehingga panas mengenai barang yang bisa terbakar sehingga menyebabkan kebakaran. Jadi bukan ledakan tapi kebakaran. Kemudian dalam kejadian tersebut tadi malam kejadian awalnya itu kurang lebih pukul 19.40. Itu kejadian awalnya adanya laporan dari operator kren, adanya asap tebal, melaporkan kepada pengawas sehingga karyawan dievakuasi. Kemudian pemadam dikerahkan, ada 4 pemadam, kurang lebih 30 menit kebakaran bisa dipadamkan. Kemudian untuk korban tidak ada, 2 orang operator kren ini saja yang sempat terkena asap tebal sehingga ada sedikit gangguan pernapasannya. Kemudian ditangani oleh tim medis di klinik 1, kemudian diobservasi tadi malam juga sudah membaik kondisinya dan tadi malam juga sudah pulang ke tempat tinggalnya. Demikian, Mas. Oke, pemadaman kebakaran sudah dilakukan di tungku smelter yang berada di PT SMI dan juga tidak ada korban atas insiden tersebut. Nah, sementara ini juga telah disebutkan dan ini merupakan kebakaran dan juga bukan ledakan. Nah, Pak Kapolres, ini kan kalau kita melihat setidaknya sudah ada 2 kejadian ledakan. Ini smelter terakhir itu pada di bulan Desember, koreksi jika kami salah, yang bahkan menewaskan belasan pekerja. Nah, kedepannya ini kalau melihat antisipasinya ini seperti apa? Dan kalau melihat proses keamanan ataupun juga safety di sana itu ketika datang ke PT SMI itu seperti apa, Pak? Jadi untuk kejadian kemarin Desember memang ada kejadian. Namun berbeda dengan kejadian yang tadi malam, seperti tadi yang sudah kami sampaikan bahwa tadi malam itu kejadiannya kebakaran karena adanya luberan dari slag. Kalau yang bulan lalu atau di Desember 2023 kemarin kan adanya maintenance salah satu tungku di PT ITSS. Kalau ini di PT SMI. Kemudian untuk antisipasinya kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak manajemen untuk selalu menerapkan K3 dari perusahaan. Kemudian untuk mengevaluasi supaya hal ini tidak terjadi ke depannya. Oke, kayak kami garis bawah ini ada terjadi luberan flek. Apakah ini sebenarnya bisa diantisipasi sebenarnya oleh perusahaan Pak Kapolres? Mengingat beruntung ini tidak ada korban jiwa. Kalau ada korban jiwa kan berarti harus ada yang diminta tanggung jawab. Nah, kalau dari pihak Polres sendiri apakah sudah melakukan penelusuran ataupun juga memanggil selain memberi peringatan atau teguran mungkin Pak Kapolres? Kami masih melakukan penyelidikan, Mas, untuk mengetahui pasti. Kita harus memastikan penyebabnya insiden tadi malam itu apa. Yang tadi kami sebutkan itu baru dugaan awal, hasil pemantauan sekilas awal, karena tim kami juga saat ini masih ada di sana, masih mencari keterangan-keterangan dari saksi-saksi, kemudian melihat di TKP apa yang menyebab pasti. Yang jelas kalau untuk kejadian ini nanti akan kita update, karena kami masih memastikan dulu, namun untuk situasi saat ini di dalam kawasan kondusif dan aman. Untuk penyampaian kemarin sudah kami sampaikan juga kepada pihak manajemen untuk mengevaluasi sistem K3 yang ada di sana sehingga ini supaya tidak terjadi lagi. Oke, melakukan evaluasi terhadap sistem K3, terhadap pihak manajemen agar hal ini juga tidak terjadi lagi. Pak Kapolres, tapi yang cukup menarik kalau kita lihat, memang sih berbeda kalau yang kali ini, yang saat ini adalah kebakaran, yang sebelumnya ada ledakan. Apakah kemudian ada atensi dari pihak kementerian, khususnya Kemenko Marves, Kementerian Kemenko Marves yang datang untuk melihat ataupun juga berkoordinasi dengan pihak Polres? Tadi pagi dari Kemenko sudah ada yang konfirmasi ke kami dan kami sudah kirimkan laporannya juga.
untuk menjelaskan kronologis kejadian. Nanti mungkin tindak lanjutnya akan ada penyampaian dari Kemenko untuk menindaklanjuti insiden yang terjadi tadi malam. Baik, nah kan ini kan tadi sudah dijelaskan juga situasinya sudah mulai kondusif. Apakah untuk aktivitas pekerja pada siang hari ini mungkin sudah kembali beraktivitas normal atau seperti apa Pak Kapolres? Untuk kan kawasan industri di IMIP ini kan besar ya. Yang trouble atau kejadian tadi malam itu hanya satu tungku dari sekian banyak tungku yang ada di kawasan. Jadi yang satu tungku ini saja yang tidak operasional karena masih baru selesai mengalami insiden tadi malam. Kami juga masih penelusuran di TKP. Kalau untuk aktivitas yang lainnya berjalan normal di perusahaan. Baik, akan dilakukan penelusuran di TKP dan juga untuk di kawasan yang satu tungku yang kemudian terbakar seperti itu masih dilakukan penelusuran oleh pihak kepolisian dan juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kemenko Marves. Baik, terima kasih Kapolres Morowali AKBP Suprianto yang telah melaporkan langsung dan bergabung di Kompas Siang bersama kami. Terima kasih.